Selamat pagi, selamat siang, selamat sore, selamat malam, dimanapun kapanpun Anda menonton video ini. Perkenalkan, nama saya Chris Hermawan dengan NIM 25109130023 dari Fakultas Kedokteran dan Ilmu Kesehatan Universitas Lambung Mangkurat dari program studi kedokteran program sarjana. Nah, pernahkah Anda berpikir bagaimana darah kita bisa ada di tubuh kita? Mengapa mereka bisa mengalir? Mungkin kebanyakan orang akan berpikir, tentu saja bisa mengalir. Ada pembuluh darah yang mengantarkannya, ada jantung yang memompanya. Namun, fakta yang jarang orang ketahui, jantung kita pada dasarnya tidak mampu untuk mengalir darah ke seluruh tubuh kita, terutama lagi ke otak kita. Jadi, bagaimanakah darah bisa sampai ke otak kita? Itulah hebatnya Tuhan. Yang tidak sempurna bisa dia sempurnakan dengan menciptakan hal lain. Jantung tidak hanya dibuat sendiri, dia memiliki teman. Ada yang namanya pembuluh darah vena dan arteri. Emang benar, ada pembuluh darah vena dan arteri. Nah, di pembuluh darah kita ini ada otot. Otot itulah yang membantu untuk mendorong darah ke otak kita. Bagaimana cara kerjanya? Anda penasaran? Jadi cara kerjanya, ketika dorongan darah dari jantung masuk ke pembuluh darah, bayangkan saja, jantung adalah pompa, dan pembuluh darah kita adalah selang yang mengalirkan darah dari pompa itu. Dan selang itu terbuat dari karet. Bayangkanlah, karet ini adalah bagian dari selang yang kita potong menjadi tipis. Selang ini, maksud saya karet ini, dia elastis, bisa melebar, bisa kembali seperti semula. Namun, pada pembuluh darah, bukan hanya sekedar karet biasa. Pada pembuluh darah, karet ini sewaktu-waktu dapat menjadi lebih kecil lagi. Luar biasa bukan? Mengapa bisa menjadi lebih kecil lagi? Karena di pembuluh darah kita ada otot halus. Otot halus itu ketika dia mendapatkan rangsangan, mendapatkan pesan untuk melakukan kontraksi, sehingga menyebabkan diameter pembuluh darah kita. Ini disebut dengan fase kontriksi. Itu pembuluh darah mengalami kontraksi. Sedangkan fase dilatasi adalah kebalikannya. Fase dilatasi adalah pembuluh darah mengalami peregangan. Pembuluh darah mengalami peregangan. Nah, oke, kita balik ke konteks jantung sebagai pompa. Memompa darah, mengeluarkan darah dari jantung ke seluruh tubuh kita melewati pembuluh darah. Ketika darah dengan tekanan yang kuat ya, dari pompa itu masuk ke dalam pembuluh darah kita akan melebar karena dorongan yang kuat. Namun dia akan kembali seperti semula. Hal itu akan menciptakan dorongan tekanan baru, sehingga tekanan di sisi lain itu lebih besar dibanding darah lain, sehingga darah dapat mengalir. Mengapa? Sebelumnya, balik lagi, mengapa darah dari jantung itu tidak sanggup untuk dipompa sampai ke otak kita? Tidak sanggup ke seluruh tubuh kita lebih tepatnya, dan khususnya tidak sanggup ke area atas tubuh kita, dari jantung kita di area sini, ke atas sini. Mengapa susah? Apalagi ke otak kita? Karena adanya gravitasi. Jadi yang dilawan sini adalah dorongan dari gravitasi, tarikan dari gravitasi, tekanan ke bawah, dan tarikan ke bawah. Jadi untuk melawannya, jantung tidak sanggup. Maka adanya adalah otot-otot pada pembuluh darah ini untuk membantu memompa ke seluruh tubuh kita, baik itu ke kiri, kanan, atas, atau ke bawah. Kalau darah mau ke area bawah tubuh kita, ada gravitasi yang membantunya, tidak perlu melawan gravitasi, sehingga tidak memerlukan tekanan terlalu kuat untuk ke bawah, tapi memerlukan tekanan yang sangat kuat untuk atas tubuh kita. Bagaimana dengan pembuluh darah balik yang sering disebut dengan vena? Vena adalah pembuluh darah yang balik ke jantung, khususnya pada area bawah kita, dari kaki, perut, hingga balik lagi ke dada, atau lebih tepatnya di jantung kita. Hebat sekali Tuhan. Tuhan sudah merancang, sudah memikirkan semua hal itu, mulai dari otot-otot untuk membantu darah mengalir, dan juga ada vena khususnya. Vena kita memiliki katup. Katup ini bentuknya seperti ini. Katup ini bentuknya seperti ini. Ingat, Anda perlu mengetahui, darah kita mengalir itu karena adanya tekanan. Dari tekanan tinggi ke tekanan rendah. Katup ini hanya terbuka ketika adanya tekanan dan kembali menutup. Ketika tekanan di bawah itu lebih rendah daripada di atas. Seperti ini. Ini vena panjang. Ada katup seperti ini. Ketika ada tekanan di bawah yang lebih kuat, masuk besar, dia akan mendorong katupnya terbuka, sehingga darah bisa masuk. Dan ketika tekanan yang menurun, ada tekanan di atas seperti lebih tinggi, sehingga mendorong kiri kanan katup untuk rapat. Awalnya begini, didorong begini. Karena tekanan di atas. Otot-otot rangka, otot-otot tubuh kita, penyusun daging-daging kita, mereka yang membantu untuk meningkatkan tekanan di pembuluh darah vena kita, sehingga katup-katup itu bisa terbuka dan membantu darah itu kembali ke jantung kita. Dari jantung akan dipompa lagi, dorong ke paru-paru, ditukar darah kita, bukan darah kita, lebih tepatnya oksigen dan karbon dioksida ditukar di situ. Karbon dioksida dikeluarkan dan oksigen dimasukkan, kemudian masuk ke vena pulmonalis, masuk ke jantung kita. Dari jantung kita akan dipompa lagi ke seluruh tubuh dengan prinsip tekanan tadi. Hebat sekali Tuhan kita yang menciptakan kita yang tidak sempurna ini menjadi sempurna. Itu membuktikan betapa hebatnya Tuhan dan betapa kita sebenarnya itu penuh kekurangan, namun kita disempurnakan oleh Tuhan. Jadi darah kita itu bisa mengalir di seluruh tubuh kita. Itu benar, karena adanya jantung yang memompa, adanya arteri, vena, pembuluh darah yang membantu mengalirkannya sebagai pipa, sebagai selang ke seluruh tubuh kita. Namun bukan hanya mereka lah yang membantu aliran darah di seluruh tubuh kita. Aliran darah di seluruh tubuh kita itu dibantu oleh adanya tekanan, dan tekanan itu diciptakan oleh otot-otot dan aliran darah. Gravitasi di sini. Sekian dari saya, terima kasih.